Terima kasih. Tapi kata menang kalah terus. Menang karena tambah kalah tambah. Jadi sepertinya kita memerdekakan Indonesia itu bukan hanya untuk rakyat, tapi untuk segelintir ya, para super kaya Indonesia. Nah itu harta 50 orang terkaya di Indonesia yang barangkali dulu tidak pernah ikut berjuang, itu 5.000 triliun lebih. Padahal anggaran belanja kita, anggaran belanja negara itu hanya sekitar 3.600 triliun. Yang nguras tambang, hutan, segala macam sepertinya dulu juga tidak pernah ikut berjuang. Sekarang kerusakannya sudah luar biasa. Nah, ini kasihan ini anak-anak saya, cucu saya yang di belakang ini nggak tahu nanti dapatnya apa. Selama ini biasanya pendekatan pemerintah di dalam mengelola negara itu pendekatan pembangunan ya, yang untuk kepentingan segelintir orang. Saya baca kemarin entah benar atau tidak, tapi sepertinya benar. Timor Leste makan gratis itu sudah lama. Lansia umur 60 tahun dapat tunjangan. Kesehatan, pendidikan gratis. Nggak tahu. Padahal saya pernah ke sana 2-3 kali, tidak punya apa-apa, punyanya hanya minyak. Itu saja minyak di Pulau Australia. Itu luar biasa. Kita sudah merdeka 100 tahun, sudah 80 tahun lebih kan ya, tapi masih begini saja. Ya. Saya nggak tahu. Makanya saya kadang-kadang pikir nanti cucu saya, buyut saya sudah punya cucu, sebentar lagi cucu saya nikah, kalau mungkin tahun 2028 saya bisa jadi buyut kalau masih dikasih umur ya, umur sekarang 76, 77 tahun. Di lingkaran ini barangkali yang paling tua Mas Linggar, barangkali Mas Linggar ini 79, dulu senior saya di GSNI ya, saya dulu GSNI Lamongan, Mas Linggar ini GSNI Dewan Daerah. Pada saat terakhir ya karena termasuk kelompoknya Ali Surahman ya, kita sama-sama dikejar-kejar oleh Kodim gitu ya. Kelompok kepala batu lah. Segera setelah informasi ya kita ya, ada teman dari Malang, Radio, teman dari Jogja, teman dari Surabaya, ada masjid dari Jakarta mengadakan diskusi-diskusi semacam ini. Dan kemarin saya buka-buka itu ya kondisinya kaum nasionalis ya tidak jauh seperti ini, bahkan mungkin lebih parah ya. Tidak terkonsolidasi ego yang segala macam itu ya. Sehingga tadi saya cerita pada cucu saya yang di belakang itu ya, masa ketua PDIP ya, kalau orang itu nggak apa-apa ya, orang Muhammadiyah itu masih pantas ya, tapi ketua PDIP yang asasnya itu mirip dengan kita di Banyuwangi dan juga kita kenal dulu PNI-nya luar biasa, itu yang jadi ketua PDIP itu alumni IPNU dan alumni PMII. Nah, teman-teman GMRI di sana itu apa kerjanya, walaupun kita tidak harus PDIP, tapi kan paling enggak itu ya partai yang ada sekarang yang bersinggungan ideologinya kan hanya PDIP. Kalau kita katakan ideologinya Marxinisme, asasnya Marxinisme, mereka asasnya Pancasila 1 Juni, yang tidak lain juga sosionalisme, sosiodemokrasi, dan itu juga Marxinisme yang dideklarasikan PNI tahun berapa itu, walaupun kemudian ada dipertentangkan dengan Marxisme yang diterapkan 96, itu kan hanya nama saja menurut saya ya, Mas Linggar juga paham tentunya ya, sebenarnya kan tidak Marxisme yang diterapkan sesuai itu ya sosionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi pada waktu dibuat benturan sedemikian rupa
sehingga terpecah belah. Jadi kegiatan semacam ini sudah tahun 2002 kita adakan ya. Kita bentuk, senangannya kita itu kan membentuk organisasi, membentuk FKKB, Forum Komunikasi Kader Bangsa. Kemudian kita bentuk lagi apa Mas Bagio, LSKM atau Lembaga Kajian Strategik Marhenis ya. Ya, tapi orangnya ya hanya ini saja, begitu meninggal semua, Mas Inu meninggal, Mas Prayit meninggal, Mas Wuryadi meninggal, Mas Narto meninggal, ya tinggal saya Mas Bagio ya. Nah, nggak tahu juga nih, untung Mas Sigit mau mengadakan kegiatan-kegiatan semacam ini. Nah, jadi saya hanya masih bisa memfasilitasi, monggo Mas Sigit diteruskan, kalau bisa tidak hanya Malang aja ya. Dulu PNI itu kan Malang, Surabaya Mas Tinggal ya, Malang, Surabaya, mana Nganjuk barangkali, Malang, Surabaya, Nganjuk, Timur, Jember kalau nggak salah dulu kan ya. Sekarang kan nah, barangkali itu bisa kegiatan semacam ini bisa kita lakukan terus Mas Sigit ya. Soal tempatnya di mana ya kita coba atur giliran, monggo suatu saat teman-teman Surabaya, di Surabaya kan masih ada yang sangat concern dengan Mas Bekti, ada Mbak Nuni, saya kira itu semua masih sangat concern. Mas Bekti sekarang ketua Yayasan Untak, mestinya kan punya memfasilitasi, apalagi kalian dari Untak ya. Mas Bekti itu kan salah satu pionir GSNI juga, gitu kan, mestinya bisa memfasilitasi pertemuan ini. Saya kira kita dari Malang sudah tidak keberatannya Mas Sigit perjalanan ke Surabaya, mungkin suatu saat datang di Banyuwangi ya. Dalam rangka konsolidasi, mulai konsolidasi gitu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Ya, fasilitas yang saya berikan ini, kalau teman-teman dari luar kota kalau asal mau nginep seadanya, saya punya ada rumah di Batu ya, bisa untuk berapa 10-12 orang bisa dipakai di sana kalau mengadakan kegiatan ya. Mungkin suatu saat saya juga punya kampus di Wagir, saya ada Rusunawa, mungkin ada nganggur berapa kamar juga bisa dipakai kalau mengadakan kegiatan. Ya, saya kira itu Mas Sigit, teman-teman, dan terutama ini Mas Tinggal yang masih luar biasa, Mas Suto ya, yang sudah tua-tua ini, Mas ini juga, Mas ini di bawah saya, Mas ini. Saya kira itu yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memakai. Terima kasih.